Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan presentasi Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan mata kuliah Manajemen Perpajakan dengan dosen yang diampu adalah Ibu Rida Ristiana, SEMAK, dan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Ainaya Antasya, Cindy Liliana Lestari, Eli Febrianti, Ilka Zari Syahruli, Nadilah Nurfaras Khairunisa, Fani Sainaya Azhar, dan Risma Mawarni. Dengan subtopik yang akan kami bawakan, yang pertama ada memahami badan pemungutan PPh pasal 22, dan yang kedua subtopiknya terdapat mencermati objek dan tarif PPh 22, dan yang terakhir mencermati saat pemungutan PPh pasal 22. Memahami badan pemungutan PPh pasal 22. Menurut BAR, untuk meningkatkan penerimaan pajak, instrumen yang cukup membantu adalah penerapan pemotongan pajak secara luas. Objek pemotongan pajaknya tidak hanya gaji, upah, bunga, dan dividen, tetapi diperluas juga ke imbalan profesional dan sewa. Contoh yang ada pada pasal 22 Undang-Undang PPh yang diantaranya menyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat ditetapkan. Yang pertama, bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Lalu yang kedua, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembelian atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungut pajak PPh pasal 22 berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang PPh yang dapat ditunjukkan pemungutan pajak sebagai berikut. Yang pertama ada bendahara pemerintah. Bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi, atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, badan-badan tertentu, badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu, antara lain otomotif dan semen. Dan yang terakhir ada WP atau wajib pajak badan tertentu. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya. Penetapan dari Menteri Keuangan bersifat dinamis karena beberapa kali mengalami perubahan. Perluasan subjek memungut dan objek pemungutan tidak terlepas dari fungsi pajak karena negara membutuhkan lebih banyak lagi dana dari pajak untuk menyukseskan pembangunan nasional. Dasar pemungutan PPh pasal 22 dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan yang kedua yaitu ada penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Untuk pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan impor diatur oleh 6 peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk penjualan barang yang tergolong sangat mewah diatur 2 peraturan Menteri Keuangan. Dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22 ada 3 macam. Yang pertama ada import barang-barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua ada import barang-barang yang dibebaskan dari bea masuk, yang dilakukan ke dalam kawasan berikat dan entrepot produksi untuk tujuan ekspor, yaitu tempat penimbunan barang dagangan karena pengimportnya tidak membayar bea masuk sebagaimana mestinya.
Yang terakhir, pembayaran atas penyerahan barang yang dibebankan kepada belanja negara atau daerah yang meliputi jumlah kurang dari 2 juta rupiah bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Ketentuan PPh Pasal 22 disetor dalam waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak, lalu disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran. PPh 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur atau agen yang dipungut oleh wajib pajak harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. 3 hal yang perlu diperhatikan dalam PPh Pasal 22 ada surat keterangan bebas. PPh 22 merupakan kredit pajak dan angka pengenal impor. SKB adalah surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Kredit pajak PPh Pasal 22 yaitu pajak PPh 22 yang telah dipotong atau dipungut pihak lain. Pada saat wajib pajak mengimpor barang atau melakukan pembelian maupun penjualan barang kepada pihak tertentu yang ditunjuk menjadi pemotong atau pemungut PPh. API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan impor. Dengan adanya API, maka tarif yang dikeluarkan untuk PPh 22 lebih kecil daripada perusahaan yang tidak memakai API. Untuk materi selanjutnya ada mencermati objek dan tarif PPh Pasal 22. Sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang PPh, Menteri Keuangan diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menentukan objek pajak dan tarifnya. Pada tahun 2015 sampai 2016, terjadi ekstensifikasi objek pajak beserta tarifnya secara masif. Selain perluasan badan pemungut, tabel 10.2 merangkum objek dan tarif terbaru, sedangkan tabel 10.3 merangkum non-objeknya. Tabel tersebut akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Sebagian besar PPh Pasal 22 yang dipungut dibukukan sebagai uang muka pajak karena sifat pemungutannya tidak final. Tarif pemungutan yang tercantum pada tabel 10.2 berlaku terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya. Tarif lebih tinggi 100% diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sepanjang pemungutan Pasal 22 yang bersifat tidak final. Selanjutnya bisa kita lihat bahwa di sini ada tabel, di mana tabelnya ini tabel 10.2 objek dan tarif PPh Pasal 22. Di dalam tabel ini ada beberapa kolom, ada pemungut PPh Pasal 22, ada objek PPh, ada tarif dan dasar pengenaan pajak, lalu ada sifat pengenaan pajaknya bagaimana, dan saat rutang pajak. Pada kolom pemungut PPh Pasal 22, di sini ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan objek PPh-nya yaitu impor barang. Di sini ada bagaimana tarif dan dasar pengenaan pajaknya. Yang pertama, 10% dari nilai impor barang tertentu. Yang kedua, 7,5% dari nilai impor barang tertentu. Yang ketiga, 0,5% dari nilai impor kedelai gandum dan tepung terigu. Sifat dari pengenaan pajak tersebut merupakan tidak final. Lalu pada saat terutang, pajak itu bagaimana sih? Pada saat terutang pajak, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Lalu, dalam hal pembayaran bea masuk ini ditunda atau dibebaskan. PPh Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan atas impor. Pada tabel selanjutnya, melanjuti dari tabel yang di atasnya, yang pertama, pemungut PPh Pasal 22-nya itu ada Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di sini masih ada tarif dan dasar pengenaan pajaknya.
Yang selanjutnya itu ada 2,5% dari nilai impor selain barang-barang pada butir A sampai dengan C yang tadi sudah dijelaskan yang menggunakan angka pengenal impor atau API. Lalu ada 7,5% dari nilai impor barang selain barang-barang yang sudah disebutkan di atas tadi yang tidak menggunakan API. Lalu selanjutnya, tarif dan dasar pengenaan pajak ini sebesar 5% dari harga jual lelang atas barang yang sudah tidak dikuasai. Sifat pengenaan pajaknya ini masih sama, yaitu berupa tidak final. Dan yang selanjutnya objek PPh-nya itu ada ekspor komoditas tambang, batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir yang terkait dalam perjanjian kerjasama, pengusahaan pertambangan, dan kontrak karya. Bagaimana sih tarif dan dasar pengenaan pajak dari ekspor komoditas tambang dan lain-lainnya ini? Yang pertama ada 1,5% dari ekspor komoditas sesuai uraian barang dan pos tarif atau HS sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 3 Permenku. Lalu ada nilai ekspor tersebut mengacu pada pemberitahuan ekspor barang atau yang disingkat menjadi PEB senilai Free on Board atau FOB. Sifat pengenaan pajak dari ekspor komoditas tambang dan yang lainnya ini berupa tidak final. Pemungut PPh pasal 22 yang ketiga ada bendahara pemerintah, di mana objek PPh-nya pembayaran atas pembelian barang, lalu tarif dan dasar pengenaan pajaknya itu 1,5% dari harga pembelian tetapi tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya tidak final. Saat terutang pajak tuh bagaimana sih? Saat terutang pajak, bendahara pemerintah ini terutang dan dipungut pada saat pembayaran itu terjadi. Begitu pula dengan pemungut PPh pasal 22 yang keempat, kuasa penggunaan anggaran. Selanjutnya yang kelima ada bendahara pengeluaran. Objek PPh-nya yaitu pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Sedangkan sifat pengenaan pajaknya berupa tidak final. Saat terutang pajak, bendahara pengeluaran terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Ini sama dengan bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran. Lalu yang keenam ada kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA tersebut. Objek PPh-nya ini pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung atau LS. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya ini tidak final. Lalu saat terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Kepada Cindy, saya persilahkan. Pemungut PPh pasal 22 yang ketujuh yaitu badan usaha tertentu berupa badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Objek PPh-nya yaitu pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya yaitu tidak final. Saat terutang pajaknya yaitu terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Yang ke-8 yaitu badan usaha tertentu berupa BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya peraturan menteri ini, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada BUMN lainnya.
Objek PPh-nya yaitu pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya yaitu tidak final. Saat terutang pajaknya yaitu terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Sembilan, badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN meliputi A. PT Pupuk Sriwijaya Palembang, B. PT Petrokimia Gresik, dan C. PT Pupuk Kujang. Objek PPh-nya yaitu pembayaran atas pembelian barang dan bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya tidak final. Saat terutang pajak, terutang dan dipungut pada saat pembayaran. 10. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha berikut ini. A. Industri semen. Objek PPh-nya penjualan semua jenis semen di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,25% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. Saat terutang pajak, terutang dan dipungut pada saat penjualan. B. Industri kertas. Objek PPh penjualan kertas di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,1% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. C. Industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir. Objek PPh penjualan baja di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,3% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. D. Industri otomotif. Objek PPh penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,45% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. E. Industri farmasi. Objek PPh penjualan obat kepada distributor di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,3% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. 11. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Objek PPh penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,45% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. Saat terutang pajak, terutang dan dipungut pada saat penjualan. 12. Agen pemegang merek atau APM. Objek PPh penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,45% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. Saat terutang pajak, terutang dan dipungut pada saat penjualan. 13. Importir umum kendaraan bermotor. Objek PPh penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajak 0,45% dari DPP PPN. Sifat pengenaan pajak tidak final. Saat terutang pajak, terutang dan dipungut pada saat penjualan. Pemungut PPh pasal 22. 1. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Objek PPh yang pertama ada bahan bakar minyak. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya ada 2. Yang pertama 0,25% dan penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU Pertamina. Yang kedua ada 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada SPBU non Pertamina dan non SPBU. Objek PPh yang kedua ada bahan bakar gas.
tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Objek PPh yang ketiga ada pelumas, tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya ada dua, yaitu yang pertama PPh pasal 22 atas penjualan kepada penyalur atau agen bersifat final. Yang kedua ada PPh pasal 22 atas penjualan kepada selain penyalur atau agen bersifat tidak final. Saat terutang pajak yaitu terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Pemungut PPh pasal 22 selanjutnya ada industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Objek PPh-nya yaitu pembelian bahan-bahan untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya tidak final dan saat terutang pajaknya yaitu terutang dan dipungut pada saat pembelian. Pemungut PPh pasal 22 yang selanjutnya ada dua. Yang pertama ada industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Objek PPh-nya yaitu pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Sifat pengenaan pajaknya tidak final. Yang kedua ada badan usaha yang memproduksi emas batangan, termasuk badan usaha yang memproduksi emas batangan melalui pihak ketiga atas penjualan emas batangan di dalam negeri. Objek PPh-nya yaitu penjualan emas batangan di dalam negeri. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya yaitu 0,45% dari harga jual emas batangan, dan sifat pengenaan pajaknya yaitu tidak final. Pemungut PPh pasal 22 selanjutnya yaitu ada wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Objek PPh-nya ada 4. Yang pertama ada pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua ada kapal pesiar, yacht, dan sejenisnya. Yang ketiga ada rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau tanpa pengalihannya lebih dari 5 miliar. Yang keempat ada apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 5 miliar. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Sifat pengenaan pajaknya yaitu tidak final, dan saat terutang pajaknya yaitu saat penjualan. Pemungut pasal PPh 22 dengan objek PPh yang kelima terdapat kendaraan bermotor roda 4, pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle atau SUV, multipurpose vehicle atau MPV, minibus dan sejenisnya, dengan harga jual lebih dari 2 miliar atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3000 cc, ataupun kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250 cc. Dengan tarif dan dasar pengenaan pajak 5% dari harga jual yang mana tidak termasuk PPN dan PPNBM, yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dengan sifat pengenaan pajak tidak final dan saat terutang pajak merupakan saat penjualan. Dan pemungut yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan terangkum di dalam tabel 10.2 yang mana penambahan badan pemungut tidak terlepas dari kebutuhan dana pembangunan dari sektor pajak. Di dalam pelaksanaan ketentuan pasal 22 Undang-Undang PPh di atas, Menteri Keuangan mempertimbangkan antara lain terdapat 3 hal. Yang pertama, menunjukkan pemungut pajak secara selektif demi pelaksanaan pemungutan pajak secara efektif dan efisien. Yang kedua, terdapat ketidak mengganggu kelancaran lalu lintas, dan yang terakhir prosedur pemungutan yang sederhana sehingga mudah dilaksanakan.
Dan terdapat tujuan pemungutan pajak PPh pasal 22 yang terdiri dari dua hal. Yang pertama, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak, dan untuk kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu, sehingga pemungutan pajak berdasarkan ketentuan pasal 22 dapat bersifat final. Di slide berikutnya terdapat rincian non-objek pajak PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh dengan keterangan perlu SKB PPh pasal 22. Dan yang kedua, terdapat impor barang yang dibebaskan dari pemungut bea masuk dan atau PPN, yaitu yang pertama, barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Dan yang selanjutnya terdapat barang untuk keperluan badan internasional beserta penjabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan Menteri Keuangan. Dengan keterangan juga dilaksanakannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan atau Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya yaitu rincian non-objek PPh pasal 22. Yang C ada barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau kepentingan penanggulangan bencana. Yang D ada barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu terbuka untuk umum. Yang E yaitu ada barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang F yaitu ada barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Dan yang G yaitu ada peti atau kemasan lain yang berisi abu jenazah atau jenazah. Yang H barang pindahan. Dan yang I yaitu ada barang pribadi, penumpang awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan perundang-undangan kepabeanan. Untuk semua rincian non-objek PPh pasal 22 itu ada keterangannya, yang mana keterangannya yaitu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan atau Direktur Jenderal Pajak. Baik, rincian non-objek pajak PPh pasal 22 yang selanjutnya yaitu J, barang yang diimport oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditunjukkan untuk kepentingan umum. Yang K, persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang L, barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang M, vaksin polio dan pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional atau PIN. Yang N atau yang terakhir ini ada buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya. Untuk semua rincian non-objek PPh pasal 22 ada pun keterangannya, yaitu dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan atau Direktur Jenderal Pajak. Rincian non-objek PPh pasal 22 yang selanjutnya itu yang ketiga, diimpor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Adapun keterangannya yaitu dilaksanakan oleh DJBC yang tata caranya diatur oleh Drijen BC dan atau Drijen Pajak. Selanjutnya yang keempat yaitu impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pekerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Keterangannya itu yaitu tanpa SKB PPh pasal 22. Yang kelima yaitu pembayaran yang dilakukan pemungut PPh pasal 22. Yang A,
Bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Yang B, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan mekanisme uang persediaan. Dan yang C, kuasa penggunaan anggaran atau KPA atau penjabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pemabaran langsung. Keterangannya yaitu tanpa SKB PPh pasal 22. Rincian non-objek PPh pasal 22. Yang keenam ada pembayaran untuk badan usaha tertentu yang diunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 untuk jumlah paling banyak sebesar 10 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dengan keterangan yaitu tanpa SKB PPh pasal 22. Yang ketujuh ada pembayaran untuk A. Pembayaran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, benda-benda pos. B. Pemakaian listrik dan air dengan keterangan tanpa SKB PPh pasal 22. Yang kedelapan ada pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu di minyak tanah dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dengan keterangan yaitu tanpa SKB PPh pasal 22. Yang kesembilan ada pembayaran untuk panas bumi atau listrik hasil perusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi dengan keterangan tanpa SKB PPh pasal 22. Yang ke-10 ada pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang berdasarkan bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan yang jumlahnya paling banyak sebesar 20 juta, tidak termasuk PPN dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dengan keterangan tanpa SKB PPh pasal 22. Yang ke-11 ada pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau Perum BULOG dengan keterangan yaitu tanpa SKB PPh pasal 22. Berikutnya yaitu mencermati objek dan tarif PPh pasal 22. Tabel 10.2 merangkum objek dan tarif terbaru, sedangkan tabel 10.3 merangkum non-objeknya. Sebagian besar PPh pasal 22 yang dipungut dibukukan sebagai uang muka pajak karena sifat pemungutannya tidak final. Tarif pemungutan yang tercantum pada tabel 10.2 yang tadi berlaku terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan NPWP-nya. Tarif lebih tinggi 100% diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP sepanjang pemungutan pasal 22 bersifat tidak final. Berikutnya yaitu pembelian batu bara oleh badan pemungut PPh tertentu. Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22. Khusus untuk badan usaha tertentu yang melakukan pembelian batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan atau IUP harus memungut PPh pasal 22 sebanyak 2 kali. Di dalam satu transaksi tersebut ada 2 objek pemungutan PPh pasal 22 dengan subjek pajak yang sama. Selanjutnya yaitu pembelian listrik untuk dijual kembali oleh PT PLN terutang PPh pasal 22. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 PMK 11 di 2012, PT PLN telah
ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 PMK Nomor 11 di 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 PMK 03 di 2015 khususnya pada pasal 3 ayat 1 huruf C angka 3 poin B dikecualikan dari pemungut PPh pasal 22 untuk dibagi dua, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh PT PLN selaku pemungut PPh pasal 22 berkenaan dengan pembayaran untuk pemakaian listrik atau bukan pembelian listrik. Yang kedua, ada pembayaran untuk pembelian listrik hasil perusahaan panas bumi dari wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi. Mencermati saat pemungutan PPh pasal 22. Penentuan saat terhutang pajak ini terkait dengan kapan PPh pasal 22 harus dipungut oleh pihak-pihak tertentu. Pemahaman yang baik tentang saat pemungutan PPh pasal 22 dapat meminimalkan resiko keterlambatan penyetoran pajak yang berakibat pengenaan sanksi administrasi. Khusus untuk pemungut pajak yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah, kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib memberikan tanda bukti pemungutan kepada orang pribadi atau badan yang dipungut setiap melakukan pemungutan. Lalu yang kedua, wajib menyetorkan PPh yang dipungut ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan surat setoran pajak. Dan yang ketiga, wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan surat pemberitahuan masa ke kantor pelayanan pajak paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, instrumen yang cukup membantu adalah penerapan pemotongan pajak secara luas. Objek pemotongan pajaknya tidak hanya gaji, upah, bunga, dan dividen, tetapi diperluas juga keimbalan profesional dan sewa. Di beberapa negara, objeknya mencakup semua transaksi bisnis. Maka itulah hasil presentasi yang bisa kami bawakan melalui video pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.